Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil budi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di malam tanggal 25 Ramadan ini kurang 4 hari lagi kita ditinggalkan bulan Ramadan. Kita masih ditakdir oleh Allah sempat mendengarkan ilmu dan membacakan ilmu. Yang kali ini kitab yang kita baca Wasiatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kitab catatan atau kitab pinggiran dari kitab Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab As-Sahrani. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan Quran binyati li ridho illahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a aba'i wa ikhwan minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in al-misanil midin jamil malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum sallallahu wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in jami'a matal arbatil mujtahidin wal qurra wal hufan fasinun ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wasadatu sub maqallid bidin wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami'ul ilkan ajma'in qutbi rabbani al arif asamadani syekh muhyiddin abdul qadir al jilani syekh hasan ali sadili syekh ma'ruf al karhi syekh ibrahim madasuki sa'amat al badawi sa'amat arifai syekh muhammad bauddin aksabandi jami'ul yatis'ah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kiri, Sunan Bonan, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Jami Masyaikhina Syed Sulaiman, Kemen wa Kemahli, Kebudarin, Kenur Hasan Banatim, Kebarat Dalanoy, Abdul Latif bin Nur bin Ibrahim, Abdul Jalil bin Fadil, Kenur Hasan bin Ahmad Khalil, Nabi Suraj Melati Wadi Nawi, Sa'adwa Nawi, Ke Hasanin wa Ke Muhammad Al-Bakir, Ke Abdul Ali bin Abdul Jalil, Aman Abdul Jalil, Manfu'ad Nur Hasan, Usulim, Wafuri, Mazwaj, Mendurat, Malamajma'in, wa Jami'il Mu'alifi Hadhil Kutub Allati Qara'naha, Jami'i Walidaina, nama kedua orang tua kita. Jami'a baina wa matina masyaihina azwajina dzurriyyatina wa auladina wa talamidina ra'iyatina asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat wa maghfir lahum warhamhum ma'afu anhum sya'ulilana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Minahus Saniyah halaman 9. Faslun utawi kiku fasal bidu'ai ing dalam nerangaken doa wal istighfar lan maca istighfar wal qur'ani lan maca al-Qur'an wa sairil azkari lan sekarine pira-pira dzikiran. Kala ngendikan sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali Ali alaika natapono sira biduai kelawan doa bainal adzani antarane adzan wal iqamati lan iqamah fa innahu krana sakduhune doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu iku ora den tolak apa doa bainal adzan wal iqamah. Pasal ini menerangkan tentang doa-doa istighfar, baca Al-Quran dan baca zikiran-zikiran yang selain Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih sini. Alhamdulillah bisa yang datang lagi. Gini nggak apa-apa. Yang tengah ini. Pesannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, kita disuruh istiqomah, tidak melewatkan kesempatan berdoa antara azan dan qomat. Katanya orang Jawa qomat. Karena doa antara azan dan qomat itu tidak ditolak oleh Allah, mustajab. Banyak kita menyepelekannya. Mulai kita mendengar azan, muadzin mengumandangkan azannya, sampai iqomah itu ada doa mustajab. Jadi jangan sampai kita hanya doa yang disunatkan setelah azan saja yang kita baca. Kita tambahi doa-doa hajat kita, kebutuhan kita, tentang urusan dunia, tentang urusan agama kita, tentang urusan akhirat kita, itu haturkan kepada Allah di waktu itu. Setelah muadzin selesai baca azannya, baru kita doa, Allahumma robba hadhi da'wati tamah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudanil ladhi wa'adah ya arhamar rahimin. Baru ditambahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Doa ini kalau dibaca setelah adzan maka dapat yukafirus sanatal madhiyah wal mustaqbilah, menebus dosa-dosa kita yang sudah lalu dan dosa yang akan datang, sebagaimana keterangan di kitab Nihayatuz Zaid. Ditambahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mari bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini pun kita ndak ikut ke musola, ndak ikut ke langgar, ndak ikut ke masjid, kan kita sudah mendengarkan azan. Nanti sebelum kita sholat sendiri di rumah, jangan lupa sebelum takbiratul ihram qomat dulu, iqomah dulu, untuk menjadi syarat mustajabnya doa antara adzan dengan qomat. Paham ya? Kapan doa itu mustajab? Ketika kita lakukan antara adzan sampai qomat. Jadi sebelum kita sholat jangan lupa qomat dulu, biar doa kita yang antara adzan dan iqamah itu mustajab, diterima, la yuraddu, tidak ditolak. Katanya Nabi Muhammad SAW, fa innahu la yuraddu, doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah. Terutama kebutuhan kita hidup, kayak urusan rizki, urusan ilmu, rizki batin kan ilmu, urusan apa hajat-hajat keperluan dunia, kayak kamu pingin segera didekatkan jodohnya, atau pingin dikaruniai anak bagi yang sudah nikah, atau pingin mempunyai istri yang solihah dohir batinnya, punya anak keturunan soleh solihah dohir batinnya, itu diaturkan kepada Allah. Insya Allah mustajabnya. Pingin jadi orang yang alim, yang ilmunya manfaat dan barokah, berguna untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain yang mendapatkan ilmu dari kita, kayak gitu. Ya Ali, ya Ali, idza ta'auta, nalikane doa sira fabsud moko bebero sira yadaka ing tangane sira halwa sodrika, hale ngelurusi, hale manjeri sodrika dodo sira, wala tarfa lan ojo ngangkat sira ha ing yadaka fauqa sika ing dalem dukure sira sira, wa tusyiru lan awi isyara sira ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisa babatika kelawan driji penuding sira al-yumna kang tengen. Etika dalam berdoa, kalau pingin doa kita mustajab, sunnatnya adalah mengangkat kedua tangan.
Tapi jangan lupa tangan yang kita angkat lurus dengan pundak kita. Lurus dengan pundak kita. Jangan gini menyepelekan, berarti tidak begitu karep. Dan jangan melebihi kepala kita. Kenemenan tuh. Jadi gini, intinya lurus. Lurus dengan pundak kita, tangannya. Jangan sampai terlalu gini. Jangan sampai terlalu ngebawah, sedang gini. Terus jangan lupa ketika minta sesuatu, isyarah pakai jari telunjuk tangan kanan. Ini perlu ini. Diisyarahkan kepada Allah. Karena jari telunjuk ini satu-satunya jari. Jadi telunjuk tangan kanan satu-satunya jari yang Allah kasih urat saraf yang nyambung ke hati. Oleh karena itu ketika tahiyat awal, tasyahud awal maupun tasyahud akhir, sunat mengangkat jari telunjuk pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, kan diangkat sambil memandangkan kedua mata kita memandang ke jari-jari yang sedang diangkat. Itu hukumnya sunat. Biar apa? Ketika kedua mata ini melihat jari telunjuk yang diangkat, itu langsung hati bergetar, tiba-tiba ingat Allah. Jadi semua sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, kita sunatnya ketika sholat itu memandangkan kedua mata kita ke tempat sujud, kecuali pada saat jari telunjuk diangkat. Pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sunatnya mata bukan dipandangkan ke tempat sujud, tapi dilihatkan ke jari-jari itu. Biar apa? Ketika mata memandang pasti hati kita tergugah. Tiba-tiba yang asalnya ngelamun, lupa kepada Allah, tiba-tiba ingat. Oleh karena itu bahasa Arabnya jari telunjuk ini adalah di samping sababah juga musabbihah. Di sini ibaratnya redaksinya pakai sababah. Sababah itu apa artinya? Jari yang sering misui, jari yang sering mencaci maki, jari yang sering mengancam. Oleh karena itu banyak orang berantem itu kalau ngancem-ngancem pakai jari telunjuk. Awas kamu kan ya. Kalau diancam pakai jari kelingking tidak serem. Nah, ya. Awas kan tidak serem. Oleh karena itu bahasa Arabnya musabbabatun. Driji kang tukang misui, driji yang sering mencaci maki. Di samping itu jari telunjuk juga punya bahasa Arab musabbihatun, jari-jari yang bertugas bertasbih, membesarkan Allah, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Jari-jari yang bertugas berzikir kepada Allah. Subhanallah. Oleh karena itu cuma jari-jari ini ketika salat yang sunat diangkat. Kenapa kok enggak jari kelingking, jari manis, jari tengah? Jari kelingking bahasa Arabnya khinsir, jari manis bahasa Arabnya binsir, jari tengah bahasa Arabnya wusta. Ibu jari jempolan ini bahasa Arabnya ibham. Ibham ini artinya singitan, sembunyi. Karena hanya jari-jari ini yang bisa sembunyi, yang lain tidak bisa disembunyikan. Oleh karena itu bahasa Arabnya ibham. Khinsir karena jari paling kecil. Khinsir itu artinya kecil, mungil. Binsir, kenapa binsir? Karena satu-satunya jari yang manis ini dipakai cincin manis kan ya. Kenapa ini wusta? Karena posisinya ada di tengah-tengah. Kenapa telunjuk disebut musabbihah? Karena jari-jari yang bertasbih, yang ditugaskan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu orang wiritan pakai tasbih itu yang benar itu gini. Tak ada gini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jari telunjuknya yang digerakkan. Ibu jari membantu. Ngerti? Dan ketika kita wiritan, jari telunjuk kita gerakkan, kedua mata lihat jari-jari. Biar ketika wiritan kita tidak banyak ngelamunnya, lebih sering hatinya ingat kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau kita tiba-tiba wiritan, misal contohnya baca sholawat 10.000 ya, baca sholawat 1.000, istighfar 1.000, istighfar 100, la ilaha illallah 100, itu jangan lupa mata dilihatkan ke jari telunjuk yang sedang kita gerakkan.
Yang asalnya kita ngelamun tiba-tiba ingat. Itu hikmahnya di situ. Jadi bukan ibu jarinya yang dipakai. Paham ya? Di situ rahasia jari telunjuk. Karena ada urat saraf yang nyambung ke hati. Oleh karena itu ketika sholat mazhab Syafi'i ketika baca syahadat illallah diangkat. Kalau mazhab Hanafi illallah turun. Kalau mazhab Syafi'i kan ini asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Kalau mazhab Hanafi asyhadu alla ilaha diangkat, illallah diturunkan. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, mazhab Hambali, itu setiap ada lafaz Allah diangkat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap ada lafaz Allah diangkat. Sedang mazhab Maliki cenderung menggerak-gerakkan jari-jari setiap detiknya. Mulai at-tahiyatul sampai fil alamina innaka hamidum majid digerak-gerakkan gini terus. Biar terus hatinya ingat kepada Allah setiap detiknya. Tapi semuanya sepakat. Ketika jari-jari digerakkan semuanya lihat ke jari-jari. Mazhab 4 ini sepakat. Ketika jari-jari digerakkan semuanya sunat melihat jari-jari. Bukan melihat ke tempat sujud. Itu hikmahnya, rahasia. Orang doa pun biar doa kita cepat diterima oleh Allah, makbul. Dia sesuai etika dalam berdoa. Angkat tanganmu lurus dengan pundakmu, dengan baumu, lalu gerakkan jari telunjukmu, isyarat minta sesuatu kepada Allah. Paham ya? Setiap satu permintaan gini. Itu caranya Rasulullah SAW kalau berdoa kepada Allah, ya ditiru. Dengan ikut cara gini aja sebelum kita doa sudah dapat pahala. Karena kita ikut sunnah Rasul, mengangkat tangan sunnah, doa sunnah, gerakkan jari-jari sunnah. Dikabulkan maupun tidak sama Allah tetap kita dapat pahala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain, doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Siapa yang mau berdoa berarti dia mau beribadah. Siapa yang beribadah pasti dapat pahala tanpa perlu minta pahala. Ya, gitu. Karena diantara ibadah itu adalah berdoa kepada Tuhan kita. Kita lanjut. Ya Ali, he Ali, la tajhar ojo bantaraken sira bikira atika ing wacanan sira walalan ojo biduaika ing doa sira haitsu ing dalam sekira ing dalam panggonan yusolli salat annasu sapa menungso. Fa inna dzalika krana satune jahar bikira atik wa biduaik yufsidu iku bisa ngerusak apa dzalik alaihim ing atasin nas salataum ing salatin nas. Ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca wiridan, membaca zikiran, ketika kita membaca doa, jangan sampai kita mengeraskan suara ketika kita melakukannya ada di pinggir orang yang sedang sholat. Karena itu mengganggu kehusuan orang yang sholat. Maka ibadahnya orang yang diganggu itu rusak. Maksudnya rusak, dia terusik ketenangan pikiran dan hatinya yang asalnya nyembah Allah, akhirnya nyembah makhluknya Allah. Gara-gara orang yang bising berisik di sampingnya itu. Jadi kalau kita baca zikiran dan di pinggir kita, di sekitar kita ada orang yang sedang sholat, sunnatnya jangan dikeraskan. Wiridan kita. Baca Al-Qur'annya pun jangan dikeraskan. Ya biasa aja pelan-pelan. Sekiranya tidak ganggu kehusuan hati orang yang sedang sholat. Itu etikanya. Karena makruh mengganggu kehusuan orang lain. Itu dibuka itu. Nah, biar tidak gerak. Ya Ali, he Ali man utawi sapane wong dzakara iku lamun
zikir sapa man Allah ing Allah qabla fajri ing dalam sadurunge subuh wa qabla tulu'i syamsi lan ing dalam sadurunge metune srengenge wa qabla ghurubi lan ing dalam sadurunge surupe samas istaha moko isin Allah sapa Allah ayu aziba ing yen to nyiksa sapa Allah hu ing man binari ing dalam neraka. Barang siapa yang berzikiran kepada Allah yang dia lakukan sesudah sebelum datangnya waktu subuh, berarti jam 3 malam, sepertiga malam ya, dan sebelum terbitnya matahari, orang yang zikiran kepada Allah sebelum subuh sampai sebelum terbitnya matahari, Allah malu kepada dia, malu menyiksa dia di api neraka. Itu khasiatnya orang zikiran. Zikir itu artinya bisa menyebut, artinya bisa ingat. Ketika zikir diartikan menyebut, berarti zikiran kita pakai lidah, pakai lesan. Tapi ketika zikiran kita maknai eling, ingat, berarti pakai hati. Rata-rata orang ingat terasanya di kepala, karena akal itu merupakan sajarah, tumbuh-tumbuhan yang Allah tancapkan akarnya di dalam kolbun hati, yang akarnya di dalam hati, yang batangnya sampai ke kepala, ranting-ranting dedaunannya ada di kepala, sehingga orang mikir terasanya di kepala. Aslinya akal itu ditancapkan di dalam hati oleh Allah. Ya, orang khasiatnya wudhu, orang yang membasuh wajah maka melunturkan dosa-dosa anggota yang di sekitar wajah, kayak dosanya hidung, dosanya mata, dosanya lidah ketika berkumur kan luntur, dosanya telinga ketika diusap luntur ketika wudhu, dosanya tangan, dosanya kaki. Untuk dosanya hati dan dosanya kelamin itu terwakili ketika kita ngusap keseluruhan wajah, keseluruhan kepala kita. Ketika kita ngusap kepala, ini otomatis melunturkan dosanya hati, karena akal itu ada di dalam hati akarnya. Kalau ranting dan dedaunannya ada di kepala. Kayak gitu. Kelamin kita bisa berdiri ketika hati kita hasrat. Hati kita punya hasrat ketika akal kita mikir ngeres, kan ya? Iya enggak? Nah, gitu. Mata bisa maksiat karena hati yang nyuruh. Telinga bisa maksiat karena hati yang mendorong. Mulut bisa maksiat karena hati yang memberikan support. Kayak gitu. Karena semuanya hati. Semua maksiatnya organ tubuh itu yang nanggung hati. Oleh karena itu di Al-Quran, bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan rona telah menutupi ala qulubihim terhadap hatinya manusia yang maksiat itu, makanu yaksibun segala maksiat yang dia lakukan. Maksiatnya organ tubuh itu dapat memberikan bintik hitam di hati kita. Semakin maksiat itu tidak kita istighfari, tidak kita tobati, tidak kita lebur dengan wudhu, tidak kita lebur dengan sedekah, tidak kita lebur dengan sholat, maka semakin mengepul karatan maksiat itu ada di dalam hati kita, sehingga hati kita gelap gulita, nak mempan dinasehati full. Ibaratkan gini, asbak ini setiap kita habis ngerokok dikasih buceng, apa buceng bahasanya? Udis ya, puntung, puntung rokok dikasih. Ini kalau ndak segera kita buang ke tong sampah, full asbak itu. Begitu juga kita maksiat, satu ada bintik, ndak segera kita istighfar, ndak dilebur dengan ibadah, maka numpuk di dalam hati kita. Makanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua amal baik itu dapat melebur amal jelek. Jadi segera dilebur. Meskipun kata Imam Ghazali, gali lubang tutup lubang. Hati itu nurnya bisa bertambah, cahayanya bisa bertambah kalau kita pakai ibadah, kalau kita pakai zikiran kepada Allah.
Hati itu kegelapannya bisa bertambah ketika sering kita maksiat. Tapi kalau gali lubang tutup lubang, maksiat ibadah, maksiat ibadah, maksiat ibadah, maka cahaya hati tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi gali lubang. Ibaratkan gini, kalau Imam Ghazali mentafsirkan firman Allah yang saya baca tadi, bal rona ala qulubihim maka yaksibun, itu diibaratkan seperti mir'ah, cermin, kaca. Kaca itu kaca yang biasa kita pakai cermin. Coba kita tiup. Kita tiup. Maka cermin itu akan semakin buram. Itu gambaran orang maksiat mengotori hatinya kayak gitu. Kayak kita bercermin. Buram. Kita tiup lagi, maksiat lagi. Tambah buram. Kita maksiat lagi. Kalau tidak segera cermin ini kita elap dengan istighfar, dengan ibadah, maka semakin buram hati kita, tidak punya cahaya. Meskipun kalau gini, maksiat ibadah, maka cahayanya tidak nambah, ya tidak berkurang. Ya biasa kalau gitu. 24 jam maksiatnya 14 jam. Ibadahnya 10 jam. Ya kalah maksiat. Lebih menang yang gelap daripada yang cahaya. Yang nur itu apa? Jelmaan malaikat. Yang gelap itu apa? Jelmaan setan. Jadi hati kita bisa jadi tempat bersemayamnya setan, bisa jadi tempat bersemayamnya malaikat. Ketika malaikatnya menang, maka kita semangat cari ilmu, semangat ibadah. Ketika setannya yang menang, kita males ibadah, senangnya maksiat kayak gitu. Nari hati. Tapi jangan putus asa. Allah itu Maha Penyayang. Kadang ada maksiat sengaja ditakdir oleh Allah, ada orang rutin ibadah, suatu saat dibikin ceroboh, terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Padahal dia nak mau aslinya maksiat, tapi terjerumus baru sadar. Tujuannya apa? Allah mentakdir kita maksiat. Kadang biar hati kita tidak sombong, biar hati kita tidak sok baik, biar hati kita tidak sok soleh, sok alim, biar terus merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, merasa dirinya banyak dosa. Sampai ada wali yang model kayak gini diangkat derajatnya menjadi wali, dia tidak merasa jadi wali. Gara-gara apa? Karena dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Dia secara muhasabah, introspeksi diri, dirinya orang jelek, orang ahli maksiat, tapi orang lain nganggap dia baik. Kayak gitu. Link. Jadi pikiran, saya ulangi lagi ya. Kenapa kita dianjurkan pikiran sesudah subuh, sebelum terbitnya matahari? Karena waktu itu waktu rahmatnya Allah diturunkan, waktu rizki diturunkan. Jadi jangan dibuat tidur. Rata-rata orang yang tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari itu seret rizkinya. Jarang yang kaya itu, jarang. Karena dituruni rizki kok malah dia tidur. Nah, jadi dikasihkan. Innal bala yanzil qoblal bukur, sebagaimana kemarin itu. Sesungguhnya balaknya Allah turunkan sebelum waktu pagi, sebelum subuh. Sedang rizki dan rahmat Allah turunkan sesudah subuh, ketika datang waktu pagi. Kenapa kita diperintah bakir bis sodako? Pagi-pagi betul kalau urusan sodako, karena balaknya Allah itu turun sebelum subuh, biar tertangkis, tertolak, tidak jadi turun. Meskipun kita hanya sedekah apa, kalau puasa ya kita tidak bisa sedekah makanan, ya sedekah uang. Kalau puasa Ramadan sedekah uang atau sedekah ilmu, kamu share ilmu setelah subuh itu, ngajarkan ilmu yang kamu punya kepada orang lain, termasuk sedekah ilmu kayak gitu. Atau pakaian, tidak harus orang sedekah itu makanan. Ya Ali, ya Ali, idza sholaita nalikane salat sira faqut maka lungguh sira makanaka ing dalem panggonane sira. Hatta sehingga tatlu'a metu asamsu apa srengenge. Wis salat subuh. Idza sholaita nalikane salat wis salat subuh sira faqut maka lungguh sira
ing dalam panggonan sira hatta tatlu'a sehingga yen to metu asamsu apa srengenge. Fa innallaha krana satune Allah yaktubu iku nulis apa Allah liman kaduwe wong yak jilisu kang lungguh zikiran sapa man makanahu ing dalam panggonane man hajatan ing ganjaran ibadah haji wa umrotan lan ibadah umroh au itqa raqabatin utawa ing ganjarane merdekaken budak au sedekah alfi dinarin utawa ing ganjarane sedekah 1000 dinar fisabilillah ing dalam belo agamane Allah. Ketika sesudah sholat subuh jangan lupa duduklah di tempatmu, berzikirlah kepada Allah sampai terbitnya matahari. Karena orang yang zikiran sesudah subuh sampai terbitnya matahari dicatat mendapatkan pahala ibadah haji atau pahala ibadah umroh, atau dicatat pahala seperti orang memperdekakan budak, atau pahala dicatat sebagai pahala sodako 1000 dinar yang dia persembahkan untuk berperang di dalam membela agamanya Allah. Kayak gitu. Ya Ali Ali man utai saben wong kala iku lamun ngucap sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dina khamsatan wa isrina lawan selawi marotan apane ambalane ing lafat astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kataba moko nyatet ing eman Allah sapa Allah min auliyai setengah piro-piro walini Allah, setengah piro-piro kekasihni Allah. Barang siapa yang istiqomah setiap harinya baca istighfar untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh umat Islam dan umat beriman di seantero dunia. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya untuk kedua orang tuanya, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kalau dibaca setiap harinya 25 kali, dia akan dicatat menjadi kekasih Allah. Kalau sehari semalam kita baca istighfar untuk diri kita sendiri dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita dan memohonkan ampunan dosa-dosanya umat Islam di seantero dunia, baik itu dari sesama manusianya maupun dari bangsa jin yang muslim yang mukmin, diistighfarkan setiap hari dosa-dosa mereka. Hati dosa kita sendiri dimintakan kepada Allah ampunannya, lalu dosa-dosa kedua orang tua kita, lalu dosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad SAW, orang Islam dan orang beriman di seantero dunia, baik itu sesama manusianya maupun bangsa jin. Makanya saya biasanya setelah sholat fardu saya baca istighfar seperti itu 5 kali. 5 kali apa tujuannya? Karena sholat 5 waktu kan 5 kali 5 25. Ada harus langsung 25. Intinya sehari semalam selama 24 jam kita istighfar seperti itu 25 kali. Saya sudah sholat fardu baca 5 kali. Paham ya? Itu tujuannya. Jadi orang sering mendoakan orang lain, dia akan diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, jadi waliullah, meskipun dia banyak dosanya. Kita lanjut sebentar, langsung kita lompati halaman 19. Halaman 19 Minahusaniyah. Terus titik ya. Halaman berapa? Oh iya, halaman 18 ya, halaman 18. Kemarin halaman 17-nya ada kata-kata waman qara'a suratat Dukhan wa surata al-mulki lailatal Jumat. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk juz 29 awal juz 29 itu surat Al-Mulk, surat Ad-Dukhan juz 25. Di setiap malam Jumat dia baca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk. Wa farallahu dunubahu wa kafa fitnatal qabri. Allah ampuni semua dosanya dan Allah jauhkan dia dari fitnah di alam barzah, alam kuburnya. Dia diberi kemudian menjawab pertanyaan mungkar nakir atau tidak ditanyai sama sekali, dan dia tidak dihimpit oleh bumi, tidak tersiksa di alam kubur.
dia tidak kepanasan, dia longgar nafasnya, kan hidup dia di alam barzakh. Tapi itu orang yang istiqomah di setiap malam Jumat dia baca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk. Maka dua surat ini yang mensyafaati kita, yang menolong kita ketika kita sudah mati. Sedikit surat Ad-Dukhan paling ya 10 menit 2 surat kalau kita baca. 5 menit Al-Mulk, 5 menit Ad-Dukhan. Tapi saya hafal saya. Mangkora inda madji'i akhiras ayatil kahfi Bunya lahu minan nur min ra'si ila ka'bi. Barang siapa ketika mau tidur, barang siapa yang ketika mau tidur membaca akhir surat Al-Kahfi. Qul innama, apa ayatnya Jun? Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Apa ayatnya? Qul innama ana basyarum mislukum. Qul innama ana basyarum mithlukum. Terus Qul innama ana basyarum mithlukum Innama yuha ilai. yuha ilayya. Terus baru ayatnya Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang sebelum tidurnya membaca akhir surat Al-Kahfi, dia akan diberi nur cahaya oleh Allah mulai ujung rambut sampai kedua mata kakinya. Dan surat ini katanya guru saya itu bisa membangunkan kita ketika kita request kepada malaikat. Kita ingin bangun jam berapa? Baca akhir surat Al-Kahfi dulu, ayat paling terakhir. Bisa langsung faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, atau sempurna satu ayatnya. Baca lagi ayatnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman Kan yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini dibaca sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur. Itu akan dikasih cahaya oleh Allah mulai dari ujung rambut sampai kedua mata kakinya. Dilindungi dari diganggu absaab, diganggu apa itu rap ya. Diganggu jin-jin yang mengganggu ketika kita tidur, dilindungi dari kayak disihir. Biasanya orang nyihir kan nunggu orangnya tidur kan kayak. Karena kalau orang tidur gampang diganggu karena apa? Nanti lewatnya lewat rambut kepala. Kayak gitu, cincin yang ganggu lewat rambut kepala. Makanya orang yang rep-rep itu dia hatinya sadar kalau dia sedang ditindih oleh makhluk halus. Tapi dia tidak bereaksi, tidak punya daya upaya untuk menolak. Makanya baca akhir surat Al-Kahfi. Bisa dibuat request ketika kita baca, niatan kita ingin bangun jam berapa, insya Allah dibanguni oleh malaikat penjaga ayat itu. Ini maksud nur cahaya mulai ujung rambut sampai kaki itu kan malaikatnya Allah. Jadi dibanguni nanti. Tapi janjinya harus tepat. Biasanya malaikatnya ngambek ya. Dibanguni beneran. Saya pingin bangun tidur jam 10. Saya pingin bangun jam 3 malam. Dibanguni beneran harus bangun. Kalau saya pribadi saya niatian tidur sebentar tapi terasanya pulas. Itu biasanya betulan. Kayak kita tidur 10 menit, Allah bikin kita kepuasan tidurnya kayak 10 jam. Nah, ketika baca ayat ini niati itu. Jadi kita ndak payah-payah mikiri tidur toh. Kita bisa nanti 1 hari bisa ndak tidur, ndak ngantuk itu bisa. Meskipun hanya kita tidurnya cuma 10 menit. Kayak ada guru saya Habib itu, orangnya masih hidup, nah saya sebutkan. Beliau itu hampir 24 jam undangan. Jadi menyempatkan tidurnya ya di mobil. Sampai tidak punya kesempatan tidur. Karena pulang ke rumah pun banyak tamu. Itu amalannya itu. Akhir surat Kahfi.
yang dibaca sebelum tidur. Kalau ingin hafal Quran atau hafalannya kuat, itu baca yang dulu itu 2 ayat surat Baqarah. Jadi sebelum tidur baca 2 ayat surat Baqarah. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. 2 ayat ini kalau kita baca sebelum tidur insya Allah, tapi tidur malam ya, tidur malam kalau ini. Kalau ayat surat Kahfi tadi tidur waktu kapan saja, bisa malam, bisa siang, bisa pagi. Tapi kalau 2 ayat ini khusus amalan tidur di malam hari. Kalau kita baca sebelum tidur, insya Allah hafalan kita kuat. Lam yattafid min sadrihil Quran, tidak akan terlepas Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran tidak akan lepas dari hatinya. Tidak gampang lupaan. Hafalan Qurannya lengket, dibikin lengket oleh Allah kayak LTQ. Waman qara'a surata at-tariq inda marqadihi kutiba lahu adadun nujumis sama hasanatin. Barang siapa yang ketika mau tidur membaca surat at-tariq was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid wal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Terus enggak ada terusannya. Innahu ala raj'i laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir was-sama'i dzatir raj wal ardi dzatis sadad innahu laqawlun fas wa ma huwa bil hazl innahu yakiduna kaida wa akidu kaida ramahilul kafirina amhilhum ruwaida. Kalau baca surat At-Tariq sebelum tidur maka dicatat ibadah sesuai hitungannya bintang ke bintang yang ada di langit, sesuai hitungannya bintang ke bintang yang ada di langit. Ayat itu karena mengenalkan kita, karena kita mau tidur biar kita tahu asal penciptaan kita. Fal yanzuril insanu mimma khuliq, lihatlah manusia dari apa kamu diciptakan. Khuliqa mimma indafik, kamu diciptakan dari air muncrat, air yang ketika mau keluar tidak bisa diganggu gugat, air yang ketika mau keluar tidak bisa ditahan kayak kita nahan kencing, kayak kita nahan air kencing. Kalau sperma mau keluar itu mau tidak tetap harus keluar, itu namanya mimma indafik, air yang muncrat. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang air sperma itu letaknya posisinya ada di tulang rusuk punggung bagi kaum pria dan ada di tulang rusuk dada bagi kaum wanita, bukan di dengkul. Biasanya ada temennya yang sering junub, sering janabah, yang diketuk-ketuk pak lututnya, dengkulnya didok-dok, oh, gak bisa sperma ya, bukan itu tempatnya. Al-Quran sudah menjelaskan mimbaini sulbi wat tarahib. Kalau laki-laki tempatnya sperma itu ada di punggung. Makanya orang yang full spermanya biasanya punggungnya itu gemuk kayak junub, lemak gitu. Kalau perempuan ada di dadanya, makanya dadanya membesar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi bukan di dengkul kali. Kalau ngaji ya enggak tahu, kalau enggak ngaji enggak tahu. Nah, kita lanjut. Ya Ali we Ali man utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man surata Al-Mulki ing surat Al-Mulk wa ta'ala lan maca sapa man ba'da qira'atiya ing dalam sakwise maca Al-Mulk ing ayat ing doa Allahumma simni bil Islam qaiman wa simni bil Islam qaidan
waraqidan wala tusymit fiyya aduwan wala hasidan. Doanya panjang. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khaira alladzi biyadika. Ini doanya sampai di sini. Allahumma simni, barang siapa yang sehabis baca surat Al-Mulk juz 29 Tabarok, setelah baca surat Al-Mulk kita doa yang dibaca ini, Allahumma simni bil Islam, ya Allah lindungi agama Islamku iman pada saat aku berdiri. Waqsimni bil Islam qaidan waraqidan, ya Allah jagalah agama Islamku pada saat aku duduk dan pada saat aku tidur. Wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan, jangan kau bikin bahagia musuh-musuh dan orang yang hasud iri hati kepadaku. Jangan kau bikin menang musuh-musuhku dan orang-orang yang iri hati kepadaku. Wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan setiap makhluk-makhluk yang melata di bumi, baik itu manusia, baik itu bangsa jin maupun binatang buas, karena Engkau adalah Tuhan yang bisa mencabut ubun-ubunnya makhluk yang ingin berbuat jahat kepadaku itu. Jadi tidak mempan ditolimi orang. Misalnya kita mau dibegal orang, begalnya tiba-tiba apa sendiri, itu maksudnya dibentengi atau dilindungi. Kita teriak langsung orangnya pingsan kayak gitu, karena kita dilindungi oleh Allah dari kejelekan semua makhluknya Allah yang melata di bumi, baik itu kejelekan manusia, kejelekan bangsa jin maupun kejelekan binatang buas. Wa as'alukal khaira alladzi biyadika, aku memohon kebaikan yang ada di dalam kekuasaanmu. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk terus doanya pakai doa itu yang barusan yang saya baca itu, kafa moko nyukupihu ing man Allah sapa Allah ma ing perkara hamma kang nyusahaken apa ma hu ing man minal jinni bayane jin wal insi lan menungso wad dawabi lan pira-pira hewan. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk terus baca doa tadi, Allah maksimni bil Islam ko iman waksimni bil Islam ko idan warokidan itu, terus wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan, Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha was'alukal khair alladzi biyadika. Barang siapa yang doa itu sehabis baca surat Tabarok, surat Al-Mulk, hasilnya surat Yasin, surat Tabarok, surat Waqiah, itu surat-surat yang sunnah dibaca tiap hari. Kalau Yasin ini pagi dan sore, pagi dan sore setiap terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bisa sehabis subuh, sehabis asar, atau sehabis maghrib, pokok pagi dan sore. Kalau surat Al-Waqiah setiap malam, karena lam yusibhu faqotun abadan, tidak akan tertimpa penyakit fakir. Jadi fakir miskin sampai kapanpun. Orangnya setiap malamnya baca surat Al-Waqiah. Kalau sudah Al-Mulk ini dilindungi oleh Allah dari kesusahan hidupnya yang diganggu oleh sesama manusianya, atau diganggu oleh bangsa jin, atau diganggu oleh binatang buas. Ya Ali wa Ali idza aratta nalika karep sira hajatan ing hajat ing kebutuhan, Fakra moko maca sira ayatal kursi ing ayat kursi, ayatal kursi ing ayat kursi. Wadu ulan doa sira Allah ing Allah fil humum ing dalam pira-pira kesusahane wal kurubu lan kerupekane. Wa kullan ngucap sira ing ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghisu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Fa inna Allah karena satune Allah yaksifu iku nglonggaraken sapa Allah angka saking sira al-humuma ing pira-pira kesusahan, wa yufariju lan benggangaken sapa Allah angka saking sira al-kurba ing pira-pira kesusahan,
wa yakdilan nekaaken sapa Allah laka kadhe sira lahwa ija ing pira-pira hajat kebutuhan. Wahai Sayyidina Ali, kalau engkau punya hajat maka bacalah ayat kursi meskipun cuma satu kali. Setelah baca ayat kursi satu kali, doalah kepada Allah tentang kesusahan, kesempitan, keruwetan hidupmu. Setelah itu kamu tutup doa kamu dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Maka Allah akan melonggarkan, melapangkan segala kesusahanmu dan Allah penuhi semua hajat kebutuhan. Maksudnya doa tadi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang layak disembah kecuali Engkau Allah. Birahmatika, dengan kasih sayangmu, astaghiitsu, aku mohon pertolongan, faghfirli, maka ampuni dosaku, wa aslih li sya'ni, dan solehkan tingkah lakuku, baikkan tingkah lakuku, wa farrij hammi, dan lapangkan segala kesusahanku. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di besok insya Allah. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.